Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أزني الله وإياكم. Di antara cara yang sangat utama untuk kita meraih keagungan di bulan Ramadan yang mulia ini adalah menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu syar'i. Karena sebagaimana di bulan yang penuh barokah ini dianjurkan, disyariatkan untuk meningkatkan semua jenis ibadah, maka salah satu di antara ibadah agung, salah satu di antara ibadah utama adalah mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta semua ilmu yang bersumber dari keduanya. Majelis kita insyaallah subhanahu wa ta'ala pada daurah Ramadan kali ini kita akan mempelajari bersama satu risalah mulia dari Al-Imam Ibnul Munzir, Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis dalam hukum-hukum fikih. Dari judulnya kita ketahui apa isi yang terkandung padanya, bahwa kumpulan atau isi dari kitab yang akan kita pelajari adalah Al-Arba'un, kumpulan 40 hadis, kumpulan 40 hadis. Dan mengumpulkan 40 hadis itu adalah adat kebiasaan para ulama sejak zaman dahulu kala. Yang paling masyhur adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis tentang pondasi-pondasi dasar keislaman, yang asal usulnya kitab tersebut sudah dimulai oleh Imam Ibnu Salah, tapi kemudian oleh Imam Nawawi satu abad berikutnya, oleh Imam Nawawi dilengkapi, ditambahi menjadi sekitar 40-an. Kemudian oleh Al-Imam Ibn Rajab satu abad setelahnya ditambahi menjadi sekitar 50-an. Tapi Allah berkehendak dari ketika alim, ketika ulama yang
punya andil dalam kitab Arba'un tersebut yang dinisbahkan kepadanya adalah Imam An-Nawawi. Sehingga kitab tersebut masyhur dengan nama Arba'un An-Nawawiyah. Di sana banyak kitab Arba'in yang lain. Banyaknya para ulama yang menulis kitab Arba'un dilandasi pada sebuah hadis yang dengan berbagai redaksi dan dengan berbagai riwayat dan sanad, tapi para ulama sepakat hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif, hadis itu lemah. Salah satu di antara redaksinya adalah apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man hafidha arba'ina haditsan fahuwa min zumratil fuqaha." Barang siapa yang menghafalkan atau menjaga 40 hadis, maka dia termasuk di antara rombongannya, golongannya, kelompoknya para fuqaha. Tapi hadis yang semacam ini karena berkaitan dengan fadhailul a'mal, berkaitan dengan amalan-amalan keutamaan satu amal yang kalau diamalkan tidak ada madaratnya, maka dipermudah permasalahannya oleh para ulama-ulama kita. Terlalu panjang saya harus bahas syarat untuk bisa mengamalkan hadis fadhailul a'mal, karena ada 4 syarat dan sebagian para ulama menyebutnya 5, tapi yang lebih nampak bagi ana wallahu alam adalah 4, sebagaimana dikatakan oleh Sakhawi rahimahullah taala dalam kitab beliau yang agung Fathul Mughith. Tapi cukuplah hadis semacam ini bisa untuk diamalkan meskipun lemahnya, karena berkaitan dengan fadhailul a'mal dan didukung oleh dalil-dalil umum semacam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nallarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha fa'addaha kama sami'aha," sebagaimana dalam sahihain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seorang yang mendengar ucapanku, memahaminya, menghafalkannya, kemudian menyampaikannya sebagaimana apa yang dia dengar, sebagaimana apa yang dia fahami, dan menulis, menghafalkan atau meriwayatkan 40 hadis termasuk bagian dari hadis yang agung tersebut. Ucapan beliau fil ahkam maksudnya adalah al-ahkam al-fiqhiyah, bukan al-ahkam asy-syar'iyyah. Karena hukum fikih dengan makna yang belakangan, yaitu al-ahkam, ahkamullahi talabiyah, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tuntutan Allah kepada para hamba, perintah maupun larangan, itu adalah bagian dari hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan akidah yang para ulama sering menyebutnya dengan masalah tauhid atau masalah usuluddin atau masalah akidah. Ada yang berkaitan dengan ahkamul qulub, ada yang berkaitan dengan ahkam al-qulub, hukum-hukum yang berkaitan dengan hati. Itu yang oleh para ulama belakangan disebut dengan az-zuhud war raqaiq, dan belakangan lagi dikenal dengan tazkiyatu an-nufus. Ada hukum-hukum agama yang berkaitan dengan akhlak wal adab, ahkam al-akhlak wa ahkamul adab, begitu. Dan ada yang berkaitan dengan ahkamul a'mal, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal seorang hamba, baik amal itu berkaitan dengan Tuhannya adalah fiqhul ibadat, maupun amal yang berkaitan dengan diri dan sesama, dan itu adalah fikih muamalah. Maka al-ahkam yang dimaksudkan di sini adalah al-ahkam al-fiqhiyah, bukan semua hukum-hukum agama. Lil Imam al-Hafidh Zakiyuddin Abi Muhammad Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mungdhiri yang meninggal dunia tahun 656 Hijriyah. Beliau masyhur dengan nama Al-Imam Al-Mungdhiri, dan bedakan antara 2 imam yang namanya enggak sama tapi mirip, antara Al-Mungdhiri dengan Ibnul Mungdhir, antara Al-Mungdhiri dengan Ibnul Mungdhir.
dua orang ini sama-sama Mungdhir, beda sedikit penamaan. Dan membedakan antara nama-nama yang mirip di kalangan para ulama harus kita cermati agar tidak salah menukil satu ucapan. Al-Imam yang ada di hadapan kita, Al-Mungdhiri rahimahullahu ta'ala, adalah seorang imam yang punya perhatian kuat dalam dunia hadis, yang punya perhatian yang besar dalam dunia hadis. Kitabnya yang masyhur At-Targhib wa Tarhib adalah sebuah kitab yang sangat kondang dalam hadis-hadis tentang apa ya, Hon? Tentang fadailul a'mal. Tentang fadailul a'mal. Kitabnya lagi beliau Mukhtasar Sahih Muslim. Mukhtasar Sahih Muslim oleh Imam Al-Mungdhiri. Dan kitab yang ada di hadapan kita adalah kitab Al-Arba'un fil Ahkam. Beliau hidup pada abad ke-7 Hijriyah. Beliau lahir tahun 581, meninggal dunia tahun 656. Sedangkan satunya lagi yang namanya mirip, Al-Imam Ibnul Mungdhir. Ini Al-Imam Ibnul Mungdhir, Al-Imamul Hafidhul Mujtahid. Al-Imam Ibnul Mungdhir seorang imam agung dari jajaran para ulama-ulama Syafi'iyah. Bahkan sebagian ahli ilmu menyebut beliau masuk dalam jajaran mujtahid yang mutlak. Beliaulah penulis kitab Al-Ijma'. Kitab Al-Ijma'. Kita masyhur kalau dalam dunia fikih sering kita menyebutkan yakni yang disebutkan oleh Ibnul Mungdhir dalam kitabnya Al-Ijma'. yakni kitab Ijma' Ibnul Mungdhir. Kitabul Isyraf, Kitabul Awsat, yang merupakan dua rujukan utama untuk melihat khilaf dan kesepakatan para ulama-ulama salaf. Tidak heran kalau semacam itu, karena beliau lahir pada tahun 141 dan beliau meninggal dunia pada tahun 243-an. Sekitar itu, yakni keberadaan Imam Ibnu Mungdhir rahimahullahu ta'ala. Nama-nama para ulama ya akhwan itu banyak yang mirip-mirip, maka bedakan. Kadang-kadang namanya persis, masyhurnya itu persis. Ada yang mirip kayak Ibnul Qayyim, yakni Al-Jauziyah dengan Ibnul Jauzi. Itu dua nama yang berbeda jauh. Yakni Ibnu Al-Jauzi, Al-Imam Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi penulis Talbisu Iblis, dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid utamanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahkan kadang-kadang ada yang namanya mirip, persis. Kita kenal Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu ada dua. Ibnu Hisham An-Nahwi, itulah penulis kitab-kitab utama dalam dunia nahwu kayak Muhnil Labib, Awdhul Masalik, maupun kitab-kitab yang lain. Yang bahkan kitab yang antum pelajari, yaitu matannya Ta'jilun Nada, tulisannya Ibnu Hisham. Tapi di sana ada Ibnu Hisham yang lain, Ibnu Hisham Al-Mu'arrikh, Ibnu Hisham ahli tarikh, yang masyhur kitab sirahnya, yang menulis kitab sirah Nabawiyah, dan semua kitab sirah setelah Ibnu Hisham rujukannya adalah sirahnya, sirah Nabawiyahnya Al-Imam Ibnu Hisham. Ibnu Hisham yang ini beda dengan Ibnu Hisham yang sebelumnya. Ibnu Katsir misalkan, Ibnu Katsir itu ada dua, Ibnu Katsirul Qari dengan Ibnu Katsirul Mufassir. Ibnu Katsir yang antum kenal itu Ibnu Katsir sahib tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau suatu ketika membaca kitab-kitab tafsir, kemudian di dalamnya ditulis ini adalah bacaannya Ibnu Katsir, fahami Ibnu Katsir di situ bukan Ibnu Katsir penulis kitab tafsir Ibnu Katsir yang lainnya. Membedakan antara seorang imam dengan imam yang lain. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari muqaddimah. Qala Syekhul Imamul Alimul Hafidh Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Ibnu Abdullah Al-Mungdhiri rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahil muwaffiq li suluki subuli rusydihi. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik, yakni untuk menjalani jalan-jalan petunjuknya.
al-mun'im bi syumuli rahmatihi, yang memberikan nikmat dengan luasnya atau cakupannya rahmatnya dia, wa sa'ati rifdhihi, dan luasnya pemberiannya Allah. Ahmaduhu haqqa hamdih, aku memuji kepadanya dengan benar-benar pujian. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, kecuali Allah saja. Lahu syahadata man i'tasama bihi fi sadrihi wa wirdih, sebagai persaksian seseorang yang berpegang teguh kepadanya di dadanya dan uratnya, di relung hatinya dan urat nadinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Al-wafiyyu bi ahdihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in min ba'dihi salatan daimatan baqiyatan ma tawajjaha qasidun liqasdih. Yani, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang memegang teguh perjanjiannya Allah, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti setelahnya dengan salawat yang kekal sampai pun kapanpun orang itu menuju kepadanya. Wa ba'd. Wa qad sa'alatni faqad sa'altani, sungguh engkau telah minta kepadaku an ajma'a laka arba'ina haditsan tahfadhuha, untuk saya kumpulkan untukmu 40 hadis yang bisa engkau hafal, min ahaditsil ahkam, dari hadis-hadis hukum, wa mulazamati darsiha, dan untuk selalu dipelajari, ala mamarril ayyam, sepanjang hari. Wa antakuna bi ghairi isnad, dan hendaknya saya tulis tanpa sanad, liyashula 'alaika hadzal murad, untuk memudahkan apa yang kau inginkan. Wa qad istakhartullaha ta'ala wa ajabtuka ila marghubik, dan saya telah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku penuhi, aku kabulkan apa yang menjadi keinginan kamu. Wa badartu ila matlubik, dan saya bersegera melakukan apa yang kau minta. Wa kharrajtuhuma mimma kharrajahu al-Bukhari wa Muslim, dan aku riwayatkan hadis-hadis ini dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahihnya. Wan farada bihi ahaduhuma, ataupun yang diriwayatkan oleh salah satu dari keduanya saja, rahiban ilallahi, dengan mohon kepada Allah Ta'ala an yanfa'ani biha wa iyyaka, untuk memberikan manfaat dengan kitab ini diriku sendiri maupun kepadamu, wasairal muslimin, maupun semua orang-orang yang beriman ajma'in, innahu arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang paling pengasih dan penyayang. Muqaddimah yang beliau sampaikan ini para ikhwatan azani Allah menunjukkan beberapa hal secara singkat, karena hadis kita 40 hadis, majelis kita berapa? Kalau sampai tanggal 12 itu 6, kalau sampai tanggal 20 9, kalau nggak ada uzur salah satunya, berarti 40 hadis dibagi 9 berapa? 5. Satu majelis harus dapat 5. Mantap. Ala kullin ikhwan, ala kullin ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Munzir lagi. Muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Munzir ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, sebab beliau nulis kitab ini. Sebab beliau nulis kitab ini adalah permintaan dari sebagian ikhwah beliau, dari sebagian teman-teman beliau, untuk mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Dan memang sebagian para ulama tatkala nulis kitab itu sebenarnya bukan keinginan beliau sendiri, tapi nulis kitab itu ada yang minta kepada beliau. Salah satunya adalah kitab yang ada di hadapan kita. Sebagian lagi kitab Umdatul Ahkam oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, itu pun ditulis oleh beliau karena ada yang memintanya. Yani ada yang memintanya dulu maupun sekarang. Yani kitab zaman sekarang misalkan Adabuz Zafafnya Syekhul Albani rahimahullah, kitab Adabuz Zafaf Syekhul Albani
rahimahullahu taala, itu pun beliau tulis karena diminta. Ada salah satu di antara jamaah itu mau manten. Kemudian dia datang ke Syalbani, ya Syekh, tuliskan adab-adab tentang malam pertama, adab-adab tentang pernikahan. Nanti mau saya cetak, mau saya bagi pada waktu aku walimahan. Akhirnya beliau nulis, ternyata jadi kitab gede. Ini ternyata jadi kitab gede. Orang sekelas Syalbani disuruh nulis buku untuk dicetak dibagi-bagi, ya jadinya gede. Adabus Safaf yang ada di tengah-tengah kita tersebut. Begitu juga dengan banyak kitab-kitab yang lain. Ada sebagian kitab, ya akhwan, itu yang ditulis karena sebab-sebab tertentu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tatkala menulis Bulughul Maram, itu apa sebabnya? Siapa tahu? Hah? Apa sebabnya, ya akhwan? Sebab paling utama yang beliau sebutkan di Muqaddimah Bulughul Maram itu bukan sebab paling utama. Ada sebab yang paling mendasari tulisan Bulughul Maram, disebutkan oleh Imam Sakhawi rahimahullah ta'ala dalam biografi gurunya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Imam Sakhawi, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar itu punya dua murid utama. Yang paling utama Al-Imam Sakhawi. Al-Imam Sakhawi itu yang paling utama. Beliau menyebutkan dalam biografinya Ibnu Hajar bahwa beliau menulis kitab Bulughul Maram sebabnya adalah karena anak laki-lakinya namanya Muhammad. Anak laki-lakinya namanya Muhammad. Beliau itu punya beberapa anak perempuan. Kemudian punya anak laki-laki satu. Beliau kasih nama Muhammad. Senangnya subhanallah. Punya anak laki-laki itu senangnya subhanallah. Beliau punya harapan kuat anaknya akan mewarisi ilmunya. Padahal jarang seorang alim ilmunya diwarisi oleh anaknya. Itu jarang. Rata-rata ulama itu ilmunya tidak diwarisi oleh anaknya sendiri. Rata-rata. Kenapa? Allah itu seakan-akan ingin mengisyaratkan kepada kita, ilmu tidak bisa diwariskan. Ilmu itu ijtiba wastifa, pilihan Allah kepada para hambanya. Lihat ya akhwan, kalau kita bicara tentang ilmu fikih, karena bahasan kita fikih, kalau kita bicara fikih, maka ulama yang paling kondang 4: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Keempat-empatnya pewaris ilmunya tidak ada yang anaknya, kecuali Ahmad ibn Hanbal. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Nu'man ibn Thabit. Siapa pewaris ilmunya? Dua orang utama, Abu Yusuf sama Muhammad ibn Hasan Syaibani. Malik, siapa pewaris ilmunya? Siapa pewaris ilmunya Malik? 4 atau 5 orang. Al-Qa'nabi salah satu di antara mereka. Syafi'i, siapa pewaris ilmunya? Pewaris ilmunya ilmu madhab qadim itu Abu Thawr dan Ahmad ibn Hanbal dan Al-Karabisi. Sedangkan dalam madhab jadidnya Rabi Al-Azdi, Rabi Al-Muradi, Al-Buwaiti, kemudian Al-Muzani, satunya lupa. Imam Ahmad masih mending. Imam Ahmad salah satu pewaris ilmunya adalah putra beliau sendiri, Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal. Tapi anak-anak yang lain enggak. Anak-anak yang lain tidak. Kalau kita bicara ilmu hadis juga begitu. Penggawa ilmu hadis itu 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Imam Bukhari pewaris ilmunya Muslim. Imam Muslim pewaris ilmunya yang lain. Rata-rata semacam itu. Tapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang ayah, berusaha kepingin gitu untuk anaknya itu mewarisi ilmunya. Kepingin untuk anaknya itu mewarisi ilmunya. Dan itu Allah berikan kepada sebagian orang. Allah berikan, bukan nggak ada ya kawan. Allah berikan kepada sebagian orang. Kalau antum baca hadis, kemudian baca sanati ya, kadang-kadang menyebut an abihi an jaddih. Itu berarti kakek, anak, kakek, ayah, anak, putune, itu semuanya ulama. Karena ada riwayat an abihi an jaddih, dari bapaknya, dari kakaknya. Itu ada tapi jarang. Di antara mereka adalah ahli Taimiyah. Ya, keluarga Taimiyah, Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdul Salam. Ini silsilah emas dalam dunia nasab. Al-Imam Abdul Salam ibnu Taimiyah
adalah seorang imam besar Hanabilah di zamannya, penulis Muntaqal Akhbar. Penulis Muntaqal Akhbar, penulis awal Kitabul Musawwadah. Diwarisi, beliau punya anak namanya Abdul Halim. Abdul Halim seorang imam di fikih Hambali. Abdul Halim inilah yang punya anak Imam Ahmad, yakni Imam Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah. Maka kalau yakni Ibnu Qayyim tatkala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau itu menukil yakni haddatsana syekhuna an abihi an jaddih, itu mantap. Yani syekhuna siapa? Guru kami Ahmad ibn Taimiyah menghabarkan dari bapaknya, menghabarkan dari yakni bahai dari bapaknya lagi, maksudnya adalah kakeknya, itu adalah silsilah emas. Di antara mereka Alu Maqadisah, keluarga Maqdisi, keluarga ulama-ulama Hanabilah dari jalur Maqadisah. Di antara mereka dalam fikih Syafi'iyah adalah As-Subki. Bapaknya Imam Taqiyuddin As-Subki, anaknya juga imam besar Tajuddin As-Subki. Dalam fikih Syafi'iyah ada Syamsuddin Ramli dan ada Syihabuddin Ramli, itu bapak dan anak. Dan begitu. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu dan Allah anugerahkan keturunan yang sama-sama di jalur ilmu. Tapi manusia cuma berusaha. Lihat kisahnya Ibnu Hajar. Kok jadi ngelanturan? Apa ya? Rawo lahas, kok timah ngelantur. Nonton tidak rawo. Taib. Lihat kisahnya Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar, siapa yang tidak kenal Al-Hafidz Ibnu Hajar? Yang dikatakan oleh para ulama, tidak ada seorang pun wanita di muka bumi yang mampu melahirkan anak kayak Ibnu Hajar. Yang mampu melahirkan anak semacam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Beliau itu punya anak perempuan gitu, kemudian punya anak laki-laki namanya Muhammad. Tapi qadarullah, Masya Allah, Muhammad itu orang patek pinter, nggak terlalu pinter. Ditalkin hadis yang panjang-panjang, diajari ilmu yang panjang-panjang, itu nggak mampu pikirannya, otaknya nggak mampu. Maka sang bapak sadar anaknya belum mampu atau nggak bisa untuk diajari ilmu-ilmu yang besar. Beliau ingin untuk anaknya tetap bergulat dalam dunia ilmu meskipun ilmu-ilmu rendahan. Akhirnya beliau menuliskan hadis-hadis hukum yang kecil, tipis, yang penting kenal hadis hukum. Dan itulah kitab Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram itu ya akhwan cerita nih, Imam Ibnu Hajar nulis untuk anaknya yang goblok. Yang goblok bahasa kasar mana ya? Yang ora batik pinter gitu, yang enggak batik pinter. Tapi qadarullah ya akhwan. Ibnu Hajar gagal dalam tanda kutip menjadikan imam anaknya ulama-ulama terkemuka dengan kitab Bulughul Maram. Tapi ternyata kitab itu Allah takdirkan menjadi kitab rujukan utama dalam Ahaditsul Ahkam. Rujukan utama dalam kitab Ahadits Al-Ahkam. Memang ya kawan, kitab Ahadits Al-Ahkam yang kondang itu dua. Anak katakan yang kondang, bukan berarti cuma dua. Yang kondang itu dua. Satu, Bulughul Maram. Yang kedua, yang kedua ya kawan, Umdatul Ahkam. Yang kedua Umdatul Ahkam. Kalau memang bisa ya kawan, pelajari dua-duanya, kuasai dua-duanya. Kalau bisa lagi, hafalkan dua-duanya. Kalau anak gak hafal dua-duanya. Kalau pernah belajar dua-duanya ya. Jadi kalau pelajari dua-duanya, kuasai dua-duanya. Tapi kalau harus milih antara Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Bulughul Maramnya Ibnu Hajar, pilih yang mana? Pilih Bulughul Maram. Pilih Bulughul Maram dengan 5 sebab. Enggak usah disebutkan, kepanjangan. Dengan banyak sebab. Dengan beberapa sebab. Enggak usah disebutkan, kepanjangan. Ala kullin ikhwan. Jadi kalau harus milih, pilih Bulughul Maram. Kalau harus milih, kalau nggak harus milih ya dua-duanya. Ya dua-duanya. Taib. Dari mana tadi? Ya. Karena Imam Al-Mundhiri menulis kitab ini ada yang minta. Ada yang minta beliau nulis, maka beliau melakukannya. Adapun para ulama kita kalau nulis sesuatu tanpa ada yang minta, maka itu tidak akan keluar dari 7 sebab. Ini tidak akan keluar dari 7 sebab. Penulisan sebuah kitab ya akhwan, itu bagus kalau tidak keluar dari 7 sebab ini. Yang pertama, menulis satu ilmu yang baru.
menulis satu penemuan ilmiah yang baru. Itu yang pertama. Syai'un lam yusbaq ilaihi fayakhtari'uhu. Sesuatu yang belum ada yang mendahuluinya lalu dia memulai memunculkan ilmu itu. Karena semua ilmu itu ya ikhwan ada yang memunculkannya. Yang kedua, naqisun fayutimmuhu. Ada ilmu yang sudah tertulis, sudah dituangkan, tapi ada yang kurang, bagian-bagiannya lalu disempurnakan. Yang ketiga, mustaghlaqun fayashrahuhu. Ada satu kitab yang rumit, sulit difahami, lalu disyarah. Sulit untuk difahami, sulit untuk dimengerti, kemudian dia syarah. Mustaghlaqun fayashrahuhu. Yang keempat, tawilun fayakhtasiruhu. Ada kitab yang panjang lebar, kok abot untuk mempelajarinya, maka diringkas. Dan para ulama punya kitab di jenis ini itu sangat banyak. Yang paling kondang adalah kitab yang ringkasannya aneh. Dalam dunia rijal ya kawan, ilmu sanad, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu menulis sebuah kitab tentang semua perawi kutubus sittah. Namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Sampai sekarang saya belum pernah lihat wujudnya kitab ini. Satu abad berikutnya, Al-Imam Al-Mizzi itu mertuanya Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah ta'ala melihat kitab ini kok panjang banget, sopos yang arep maca. Siapa yang mau baca? Akhirnya beliau ringkas, beliau kasih judul Tahdzibul Kamal. Kitab ini lebih dari 30 jilid. Ringkasannya lebih dari 30 jilid. Aslinya bu. Aslinya enggak tahu. Tahdzibul Kamal. Satu abad berikutnya datanglah Imam Ibnu Hajar. Beliau melihat kitab Tahdzibul Kamal itu masih panjang, masih puluhan jilid. Beliau ingin meringkasnya. Akhirnya beliau ringkas dan beliau kasih judul Tahdzibut Tahdzib. Ringkasan dari kitab ringkasan. Tahdzib at-Tahdzib. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Akhirnya beliau melihat kitab Tahdzibul Kamal atau Tahdzibut Tahdzib itu masih 11 jilid. 11 sampai 15 jilid. Masih panjang. Beliau kayaknya kok butuh diringkas lagi. Beliau ringkas lagi menjadi Takrib at-Tahdzib, 2 jilid. Ini 2 jilid. Begitu. Ini para ulama. Di kitab fikih ada kitab yang mirip dengan itu. Ada kitab yang mirip dengan itu. Berawal dari kitab Al-Muzani rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Muzani murid utamanya Al-Imam Syafi'i. Beliau ingin untuk merangkum semua pendapat Syafi'i dalam satu kitab. Beliau ingin untuk merangkum semua pendapatnya gurunya Al-Imam Syafi'i dalam satu kitab. Sehingga kitab itu beliau kasih judul Mukhtasar fi Fiqh Syafi'i. Penulisnya Al-Imam Al-Muzani, sehingga kondang dengan nama Mukhtasar Al-Muzani. Ya, kayak kita ya kawan, tafsir Ibnu Katsir. Itu aslinya kan bukan tafsir Ibnu Katsir, tapi tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Karena penulisnya Ibnu Katsir namanya menjadi tafsir Ibnu Katsir. Kita kenal tafsir At-Tabari. Nama aslinya? Nama aslinya kawan? Jami' Al-Bayan fi Ta'wili Ayil Qur'an. Itu nama aslinya. Tapi karena penulisnya Imam Tabari masyhur dengan nama Tafsir At-Tabari. Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani satu kitab yang sangat kondang karena berusaha untuk mengumpulkan, meringkas, merangkum semua fikihnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saat abad berikutnya datanglah Abul Ma'al Al-Juwaini. Beliau melihat kitab ini butuh disyarah, butuh dijabarkan. Beliau nulis mensyarah kitab itu dengan judul yani Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kitab itu 21 jilid. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Muridnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin. Beliau melihat kitab gurunya ini kepanjangan. Panjang kitab kok 21 jilid. Sopo sing maca. Akhirnya beliau ringkas. Jadilah kitab Al-Basit fi Fiqh Syafi'i. Al-Basit fi Fiqh Asy-Syafi'i. Ana sampai sekarang belum pernah lihat wujudnya kitab Al-Basit. Baik. Imam Al-Ghazali setelah selesai menulis kitab Al-Basit, beliau melihat kitab ini saya kepanjangan.
butuh diringkas lagi. Beliau ringkas kitabnya sendiri, beliau kasih judul Al-Wasit fi Fiqh Syafi'i. Kitab Al-Wasit inilah tercetak dengan 7 jilid. Akhirnya beliau ingin membuat matan dalam Fiqh Syafi'i. Beliau ringkas kitab Al-Wasit menjadi kitab Al-Wajiz. Menjadi kitab Al-Wajiz begitu. Yang panjang diringkas, yang pendek disyarah, yang panjang diringkas. Ini ruwet. Terus begitu para ulama. Kitab diringkas, setelah diringkas disyarah. Ngono toh? Ya kayak pekerjaannya dia enggak namun kasar bahasa kasar. Kayak yang dilakukan oleh Imam Tufi, Najmuddin Tufi rahimahullahu taala. Enggak jadi ngomong kitab terus ini. Al-Imam Tufi beliau melihat kepada kitab usul fikih yang ditulis Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Raudhatu An-Nadhir. Kitab Raudhatu An-Nadhir sendiri oleh Ibnu Qudamah menggubah dari Mustasfanya Ghazali. Ana enggak akan ngomong panjang, silsilah kitab itu panjang ke atas. Al-Imam Najmuddin Tufi melihat ada satu kitab usul fikih yang bagus dalam fikih Hambali, Raudhatun Nadhir. Beliau ringkas kitab itu, beliau kasih nama Bulbul. Ngerti Bulbul? Al-Bulbul fi usul fiqh. Ngerti Bulbul ya, kawan? Burung yang ada di pohon, kalau pagi-pagi yang ada di pohon-pohon yang kecil-kecil itu loh. Nah, itu namanya burung bulbul. Itu namanya burung bulbul. Beliau kasih judul kitab itu dengan Al-Bulbul fi usul fikih. Maksudnya usul fikih ini kelas emprit. Ini kelas burung emprit kan. Al-Bulbul fi usul fiqh. Ini kitab Al-Bulbul fi usul al-fiqh. Setelah diringkas, disyarah. Setelah diringkas, disyarah. Beliau kasih judul Syarah Mukhtasar Ar-Raudhah. Syarah Mukhtasar Ar-Raudhah. Begitu ya para ulama. Sing gede diringkas, disyarah lagi. Begitu para ulama kita. Jadi mustaghlaq yashrahuhu. Ada yang berat, abot, susah gitu disyarah. Apalagi kitab pada zaman dahulu, kondangnya itu kalau kitab itu sulit berarti bagus. Ini gampang, nggak bagus. Ini itu kondangnya ulama pada zaman dahulu. Ada kitab-kitab itu yang serumitnya subhanallah. Ana sampai putus asa. Pernah mempelajari satu kitab kemudian gimana? Antum coba baca Mukhtasar Tahrir. Ini Lil Futuhi. Itu adalah kayak tulinan. Rumit sekali. Gak akan ada satupun orang mampu membaca kitab itu kalau tanpa syarahnya. Jadi kalau tanpa syarahnya, wallahu a'lam. Taib. Mana tadi? Mutafarriqun yajma'uhu. Ada yang berserakan di mana-mana, digabungkan jadi satu, dan itu banyak. Mukhtalitun yurattibuhu. Ada yang campur baur terus ditata. Terakhir, yani akhta'a fihi mu'allifuhu fasawwabahu. Ada yang karena penulisnya salah lalu dibenarkan oleh generasi yang berikutnya. Taib, itu masalah yang pertama. Masalah kedua, para ikhwan azanillahu yani wa iyyakum. Beliau mengatakan tujuan dari tulisnya kitab ini adalah agar hadis-hadis yang tertulis di sini dihafal. Jadi beliau menginginkan untuk ditulisnya kitab ini untuk agar hadis-hadis yang tertulis di kitab ini dihafalkan, bukan untuk sekedar dipelajari tapi dihafalkan dan dipelajari terus menerus. Yang berikutnya, beliau mengatakan bahwa kitab ini itu beliau susun dari kitab Sahihain. Beliau susun hadis-hadis hukum yang terdapat dalam Sahihain atau salah satu dari keduanya, Bukhari tok atau Muslim tok, dan beliau batasi dengan 40 hadis. Beliau batasi dengan 40 hadis. Kalau begitu ya, apa bedanya antara kitab Arba'un fil Ahkam dengan kitab Umdatul Ahkam? Apa bedanya antara kitab Arba'un-nya Al-Mundhiri dengan kitab Umdatul Ahkamnya Abdul Ghani Al-Maqdisi? Apa beda antara keduanya? Dan apa titik persamaan antara keduanya? Persamaan antara keduanya, dua-duanya hadis-hadis hukum. Yang pertama. Yang kedua, dua-duanya hadis-hadis dalam Sahihain. Hadis-hadis dalam Sahihain. Itu titik persamaannya. Bedanya, yang pertama, Umdatul Ahkam tidak dibatasi dengan jumlah. Tidak dibatasi dengan jumlah. Hadis Umdatul Ahkam di atas 100. Kalau Arba'un, kitab ini dibatasi dengan jumlah. Cuma 40. Itu yang pertama. Yang kedua, Umdatul Ahkam, beliau menginginkan mattafaqa alaihi syaikhan.
Abdullah Al-Maqdisi ingin menyantumkan dalam Umdatul Ahkam hadis-hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati Bukhari Muslim, meskipun faktanya enggak begitu. Faktanya ada beberapa hadis dalam Umdatul Ahkam itu yang riwayat Bukhari tak atau riwayat Muslim tak. Sedangkan Al-Imam Al-Mundhiri dari awal beliau itu ngomong bahwa kitab ini dari Bukhari Muslim atau Bukhari tak atau Muslim atau yani Muslim tak. Itu perbedaan antara keduanya. Dan mungkin karena sebab inilah kitab ini nggak kondang. Mungkin karena sebab inilah kitab ini nggak kondang, karena kalah pamor sama Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu nggak dibatasi dengan angka, nggak dibatasi dengan jumlah. Sedangkan beliau dari awal ngasih judul Arbaun, sehingga harus kisaran 40, kurang dikit atau lebih dikit. Kalau kemudian judulnya dikasih Arbaun ternyata hadis 100, yo nggak pantas ya Juan. Yo 40, 42, 41, 39, 38 itu masih normal. Tetap dikasih nama yani Arbaun. Wallahu yani a'lam bi as-shawab. Nah, Faridin azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita masuk ada masalah yang ingin Anda sampaikan. Al-Imam Al-Mundhiri itu Al-Hafidz. Al-Imam Al-Hafidz. Dan kebiasaan ya akhwan, ulama-ulama yang hafalannya kuat itu rata-rata mengandalkan hafalannya. Termasuk beliau dalam kitab ini tatkala nyusun 40 hadis dalam Sahih Bukhari Muslim tentang hukum, beliau menulisnya dari hafalan. Beliau menulisnya dari hafalannya. Dan lumrahnya sebagai manusia yang enggak pernah sempurna, kalau orang itu nulis dari hafalan itu mesti ada auham, kesalahan riwayat. Enggak fatal sih, tapi bukan begitu maksudnya. Coba kita lihat hadis yang pertama. Hadis pertama apa lafadznya yang beliau sebutkan di situ? La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Beliau katakan akhrajahu Muslim. Yang dalam Sahih Muslim lafadznya bukan begini. Lafadznya itu la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Lafadz dalam Sahih Muslim itu la tuqbal, bukan la yaqbalullah. Lafadz la yaqbalullah itu di luar Sahih Bukhari Muslim. Itu contoh kecil ya, Ikhwan. Jadi karena beliau tatkala nulis kitab ini pakai apa ya, Ikhwan? Pakai hafalan. Dan itu yang menyebabkan kitab ini juga kurang masyhur. Kenapa? Kalau mau menghafalkan, lafadznya tidak sama dengan teks apa? Aslinya. Beda dengan Umdatul Ahkam. Beda dengan yang ada dalam Umdah Al-Ahkam macam itu. Tapi itu. Makanya ikhwan, ulama-ulama yang sangat terkenal dengan hafalannya kayak Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala nulis kitabnya itu selalu enggak pakai maraji, enggak pakai referensi. Beliau selalu nulis hadis-hadis di dalamnya dengan riwayatnya. Sehingga kadang-kadang riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya itu sulit untuk mencarinya. Ini lafadznya di mana, ketemunya di mana. Kecuali kalau orang-orang yang punya hafalan yang kuat kayak beliau juga atau mirip-mirip dengan beliau mampu mendeteksi kitab ini ada di mana, lafadznya ini bagaimana. Wallahu yani a'lam bis-shawab. Nah, itu berkaitan dengan muqaddimah dari kitab ini. Kesimpulannya ya, Ikhwan, bahwa kitab ini adalah kajian kita berarti kajian fikih lewat dalil. Kajian fikih lewat dalil. Karena belajar fikih itu ada dua jalan. Belajar fikih ya Ikhwan itu ada dua jalan. At-tafaqquh atau belajar fikih itu ada dua cara. At-tafaqquh bil masail dan at-tafaqquh bid dalail. Enggak apa-apa. Ana ngomong ini dulu sebentar. Belajar fikih itu ada dua cara. Ada at-tafaqquh bil masail, ada at-tafaqquh bid dalail. Apa itu at-tafaqquh bil masail? At-tafaqquh bil masail itu belajar fikih langsung lewat permasalahan yang telah disusun oleh para ulama. Yang telah disusun oleh para ulama lewat kitab-kitab matan fikih. Apapun matannya. Kalau dalam fikih Hambali misalkan dari Zadul Mustaqni',
Kalau dalam fikih Syafi'i misalkan dari Matan Abi Syuja. Kalau dalam fikih Maliki misalkan dari Mukhtasar Khalil. Itu yang paling kondang. Kalau dalam fikih Hambali, Hanafi misalkan dalam apa? Mukhtasar Al-Quduri dan yang lain-lainnya. Matan Al-Quduri dan yang lain-lainnya. Kitab sekelas Zadul Mustaqni' dalam fikih Hambali atau Matan Abi Syuja dalam fikih Syafi'i itu sudah hasil akhir dari yang difahami oleh penulis terhadap semua dalil yang mereka pelajari. Hasil akhir sudah kesimpulan. Bahasa manganan ngono yo wis karek makan. Ini loh soto mangan. Sudah tinggal makan. Sudah tinggal makan. Itu namanya fiqhul masail. Tafaqquh bil masail. Yang kedua ya akhwan, at-tafaqquh bid dalail. Belajar fikih lewat dalil. Yang dipelajari itu Kitabut Taharah, Babul Miyah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani an Abi Hurairah dalam Bulughul Maram. Yani su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri faqal huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu belajar fikih kalau dalam Bulughul Maram itu istilahnya adalah at-tafaqquh bid dalail. Belajar fikih lewat dalil. Nanti yang kita pelajari dalilnya. Dalil diambil hukum fikih dari dalil tersebut. Dua-duanya harus dipelajari akhwan. Belajar fikih itu harus menggabungkan antara dua kemampuan. Belajar fikih masail dan belajar fikih dalail. Tapi kalau mulai belajar fikih lewat jalur mana yang paling pas? Kalau belajar awal, kalau belajar awal ya akhwan, kalau ada orang mau benar-benar jadi faqih, bukan sekedar ta'lim ya, bukan sekedar thaqafah, mau benar-benar jadi faqih, maka belajar lewat jalan apa yang paling utama? Masail atau dalail? Masail atau dalail? Masail atau dalail? Masail. Belajar fikih itu harus dimulai dari tafaqquh bil masail. Tapi harus diperkuat oleh tafaqquh bid dalail. Kenapa? Masail itu sudah kesimpulan. Kesimpulan. Setelah para ulama belajar bertahun-tahun, belajar puluhan tahun, berinteraksi dengan para ulama, setelah bermunaqasyah sana sini, akhirnya kesimpulan akhirnya ini. Kesimpulan akhirnya itu. Lah, kesimpulan akhir itu yang kemudian kita pelajari, kemudian kita mencoba untuk memahami dalilnya. Tapi harus diperkuat dengan tafaqquh bid dalail. Diperkuat dengan belajar fikih pakai dalil. Jangan dibalik. Jangan belajar awal durung ngerti apa-apa, durung tahu belajar matan-matan fikih, belajar awal langsung pakai Bulughul Maram. Mumet antum ya. Ini bisa sih tapi ya mumet. Kadang-kadang gak nyampe. Ini kadang-kadang nggak nyampe. Kenapa? Belajar lewat dalail itu ada beberapa yang rumit. Pertama, istidlal. Kalau belajar lewat dalil, untuk sampai pada hukum itu butuh namanya istidlal, mengambil hukum. Sedangkan orang mengambil hukum itu butuh ilmu usul fikih dan bahasa. Mungkin belajar fikih awal, kurang ngerti usul fikih, belum ngerti apa. Bagaimana dia mungkin mengambil faedah darinya? Yang kedua, belajar fikih lewat dalil itu campur baur masalah. Campur baur masalah. Contoh, kita ambil aja contoh dari hadis yang pertama dari hadis ini. Lihat lafadznya. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat kalau enggak bersuci. Wala sadaqatan min hulul. Tidak pula sedekah kalau dari harta yang haram. Hadis ini ya kawan, itu letaknya di kitab Thaharah. Kalau kitab-kitab Adillatul Ahkam itu letaknya di kitab Thaharah. Tapi tatkala belajar hadis ini, mampukah seorang santri, seorang thalibul ilm untuk belajar kitab Thaharah tok? Ya enggak mungkin lah, wong hadisnya ada kata-kata wala shadaqat minul, akhirnya lompat ke masalah sedekah, lompat ke masalah hulul. Hulul itu apa? Hulul itu adalah jihad, masuk ke fikih jihad. Jadi mumet kok ibu larwat. Sedangkan kalau belajar fikih lewat masail, fokus di air, bakas air tok, nggak keluar kemana-mana.
Gak keluar kemana-mana. Hadis pertama dalam Bulughul Maram. Hadis pertama dalam Bulughul Maram. Misalkan Rasulullah SAW mengatakan, beliau ditanya tentang air laut. Rasulullah mengatakan, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, bangkainya halal. Belajar air, baru selesai belajar air, lompat ke masalah bangkai ikan. Nah, apakah ini ikan toh atau di binatang yang lain di air? Mumet ke masalah sana, masuk ke materi-materi yang lainnya. Maka ya akhwan, belajar fikih lewat dalil, lewat dalail, itu penguat. Itu penguat, jangan dijadikan landasan. Pelajari setelah memahami fikih lewat masailnya. Jadi tafaqquh bil masail dikedepankan dibandingkan dengan tafaqquh bid dalail. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita masuk sekarang hadis yang pertama. Ana tidak akan bahas panjang lebar setiap masalah per masalah. Karena nggak mungkin. Ini karena nggak mungkin. Pertama, ini daurah, dan di mana-mana daurah itu nyentuh kulit, nggak akan masuk ke dalam. Yang kedua, daurah kita dibatasi 12 hari untuk antum, 20 hari untuk kami, maksimal 9 kali pertemuan. Yang ketiga, hadis yang dipelajari 40. Nah kalau setiap kali pertemuan satu, nah ya nggak berber ya kawan. Jadi kita usahakan untuk sedekat mungkin bisa selesai. Kalaupun nggak selesai maka tinggal sedikit. An Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. La yaqbalullahu salatan. Allah tidak menerima salat bighairi tuhur, taknya di dhammah, bighairi tuhur, tanpa bersuci, wala sadaqatan min ghulul, dan Allah tidak menerima sedekah tanpa dari harta hulul, Dalam catatan kaki mualliknya mengatakan, catatan kaki yang pertama, lafzul jalalah laisa fi riwayat Muslim. Apa maknanya? Apa lafzul jalalah ya kawan? Allah. Jadi dalam riwayat Muslim aslinya nggak ada kata-kata la yaqbalullahu, lafaz Allahu nggak ada. Dalam Sahih Muslim aslinya lafaznya adalah la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min hulul. Yani min hulul. Itu dalam Sahih Muslim aslinya. Baik. Hadis ini para ikhwan azanillahu yani wa iyyakum. Ada beberapa masalah secara singkat kita pelajari. Pertama, la yaqbalullah. La yaqbalullah. Allah tidak menerima. Apa itu menerima ya kawan? Al-qabul itu adalah tarattubus shawab. Tarattub as-shawab. Jadi adanya pahala. Tapi yang maksudkan di sini adalah tidak menerima dalam artian tidak sah. Dalam arti tidak sah. Jadi la tuqbalu salatun atau la yaqbalullahu salatan artinya tidak sah. Allah tidak menerima dalam arti tidak sah. Tidak sah salat. Karena an-nafi la dalam nas syar'i itu harus diurutkan dengan 4 urut-urutan. Jadi kalau ada kata-kata la, ini misalkan la salata liman lam yaqra bi ummil kitab misalkan. Yani atau la sauma man sauma dahra. Misalkan gitu. Atau yang semisalnya la salata, tidak ada salat bagi yang tidak membaca ummul kitab. Tidak ada puasa bagi yang puasa terus menerus. Yani menerus, yani terus menerus. Dan yang semisalnya, maka la dalam nas syar'i itu ada 4 urutan. Tidak boleh dipahami dengan urutan kedua kalau masih memungkinkan untuk dipahami dengan urutan yang pertama. Tidak boleh dipahami dengan urutan yang keempat kalau masih bisa dibawa kepada makna yang ketiga. Dan begitu berurutan. Yang pertama, nafyul haqiqah, atau dalam istilah sebagian para ulama, nafyul wujud. Nafyul haqiqah atau dalam istilah sebagian para ulama dengan lafaz nafyul wujud, menafikan
hakikatnya, menafikan wujudnya, benar-benar nggak ada. Jadi benar-benar, jadi nggak ada. Taib. Semacam la ilaha illallah. Jadi ya, itu benar-benar nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibawa kepada makna tidak ada wujudnya, nggak mungkin, wong faktanya ada. Maka harus dibawa kepada makna kedua, nafyus sihhah. Nafyus sihhah. Apa nafyus sihhah itu? Wujudnya sih ada, tapi nggak sah. Nggak sah. Apa itu sah? Jadi belajar jurus fikih nanti. Sah itu ya berarti nggak ada fungsi ini. Meskipun ada wujudnya tapi nggak ada fungsinya. Nah, apa contohnya, Ikhwan? La nikaha bi ghairi wali. Enggak ada nikah tanpa wali. La di situ apa? Nafyus sihhah. Kenapa? Kalau ada calon manten perempuan, kalau ada calon manten laki-laki, ada saksi, ada pak pengulu, gitu ya. Kemudian ada keluarga laki-laki, ada keluarga perempuan. Lah, yang nikahkan itu adiknya manten perempuan, padahal bapaknya masih ada. Mantap ngono nikahkannya. Angkahtu ka ukhti. Saya nikahkan kamu dengan saudariku Fulanah bintu Fulan. Laki-lakinya menjawab qabiltu. Wujud nikahnya apa ya? Ada. Wujud nikahnya ada, tapi enggak sah. Kenapa? Yang nikahkan bukan walinya. Yang nikahkan bukan walinya. La salata liman lam yaqra bi ummul kitab. Itu maknanya apa ya? Nafyul wujud. Lah, buktinya ada. Salatnya ada, kelihatan orang itu salat. Tapi berarti enggak sah. Nafyus sihhah. Yang ketiga, kalau dibawa kepada nafyus sihhah tidak bisa, maka harus dibawa kepada makna yang ketiga, yaitu nafyus thawab. Nafyu ats-thawab. Tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Adanya ada wujudnya. Sahnya sah, tapi tanpa pahala. Tapi tanpa pahala. Pencontohnya tanpa pahala. Adanya ada, sahnya sah, tapi tanpa pahala. Tanpa pahala. Apa ya? Contoh aja kok repot mentah. Man ata'arrafan au kahinan. Yani fala tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Ini barang siapa yang datang kepada arraf, dukun, peramal, paranormal itu, maka tidak diterima darinya sholat 40 hari 40 malam. Apa ini? Nafyul wujud? Bukan. Wujudnya orang itu sholat. Nafyus sihhah? Enggak. Orang itu kalau sholat sah. Sah dalam arti gugur kewajiban. Enggak wajib untuk mengolah, tapi yang tidak ada pahalanya. Nafyus thawab. Nafyu as-thawab. Terakhir, kalau dibawa kepada nafyus thawab tidak memungkinkan, baru dibawa kepada makna terakhir, nafyul kamal. Nafyu al-kamal, menafikan kesempurnaan. Bukannya enggak sah, bukannya enggak berpahala, ada pahalanya, tapi enggak apa ya, Hon? Enggak sempurna. Ini tapi enggak sempurna. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, la yaqbalullahu salatan nakirah fi siyakin nafi. Benar Pak? Benar ya, Hon? Isim nakirah fi siyakin nafi. Ini ikhwan, sulitnya belajar fikih lewat dalil. Kalau masih di awal, kalau masih di
di awal. Kenapa? Karena untuk memunculkan hukum itu butuh alat. Jadi butuh alat. Alat itu namanya usul fikih. Sedangkan orang itu nggak mungkin bisa usul fikih kalau nggak menguasai bahasa Arab. Kalau nggak menguasai bahasa Arab, ya kayak akhwan antum ke laut mau ngambil ikan, nggak bawa alat belas, yo oleh apa ya? Yo nggak bawa alat, nggak bawa pancing, nggak bawa jaring, nggak bawa piring, nggak bawa apa. Maunya itu di laut kan ada hiu, ada bantung, ada water, ada pari, ada ini. Bisa saya istimbat darinya, ngambil ikannya bisa. Tapi sampean nggak bawa alat, piye Thomas, mas? Untuk memunculkan hukum. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu kayak lautan ilmu. Laut. Di dalamnya Masya Allah ada faedah berharga. Di dalamnya ada mutiara, di dalamnya ada intan berlian, di dalamnya ada paus, di dalamnya ada hiu, di dalamnya ada ini, dalamnya ada semuanya ada di laut. Tapi sebagaimana mau mengambil isinya laut itu butuh alat. Begitu pula ya kawan, ngambil isinya Al-Quran untuk jadi hukum, ngambil isinya hadis jadi hukum itu butuh alat. Alatnya nggak pancing, mungkin Al-Quran yang dipancingi. Alatnya itu namanya ilmu usul fikih, alat istimbat. Sedangkan ilmu usul fikih itu mentok nggak akan mampu dipelajari kalau orang nggak menguasai bahasa Arab, nggak menguasai nyanyi bahasa Arab. Makanya anak katakan tadi dari awal ya kawan, belajar fikih itu awalnya lewat masail, tapi didukung oleh dalail, Taib. Serapa pula ya. Latihan belajar dalail. Latihan belajar dalail. Yang sudah pernah belajar usul fikih, alhamdulillah. Yang belum, ya ora apa-apa. Ya enggak apa-apa. Jadi salatan la yaqbalullahu salatan. Salatan itu apa ya, Wan? Isim nakirah. An-nakirah fi siyaqin nafi. Apa itu fi siyaqin nafi? Jatuh setelah nafi. La tuqbalu. Itu kan manfi. Yani la yaqbalullahu salatan, itu nafi. An-nakirah fi siyaqin nafi yufid yufidul umum. Isim nakirah jatuh setelah lafadz nafi itu menunjukkan umum. Itu menunjukkan umum. Berarti maknanya Allah tidak menerima semua salat. Itu terjemahannya. Dari mana kata-kata semua? Ustaz salah, Ustaz terjemahan nih Ustaz. Gak ada kula sholatin sampean ku piye to? Ngerti bahasa Arab apa ora? Oh, engkau ya to. Lho sing gak ngerti bahasa Arab ku sapa, Mas ngono lho. Ya gak ngerti bahasa Arab itu siapa? Saya apa sampean? Tatkala saya terjemahkan dengan Allah tidak menerima semua salat. Lho Ustaz kok semua salat to, Ustaz? Kan solatan itu mufrad, solatan, solatun, solatani, solawat. Berarti kan mestinya Allah tidak menerima satu solat. Itu diguyur sama cacing mas sampean. Cacing pun ketawa. Kenapa? Ini itu bahasa Arab. Mengambil faedah darinya butuh alat. Alat itu namanya usul fikih. Makanya kadang-kadang anak itu jengkel sama pemula. Ngeritik istimbatnya Imam Ahmad, sampean ku sapa ngono lho. Ngeritik istimbatnya Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil hukum dari hadis ini begini. Enggak, salah Imam Syafi'i. Sopo sampeyan, sopo Syafi'i? Imam Syafi'i itu dari bayi hidup di Huzail. Bani Huzail, sehingga jadi alim terkemuka dalam ilmu ini bahasa, dan beliaulah pencipta ilmu usul fikih. Kemudian datang orang-orang zaman sekarang, usul min ilmu usul gak tembus. Ini tembus deng tapi nilainya 60. Maksudnya nilai rapotnya 60. Kemudian mengkritik istidlalnya Ibnu Taimiyah, mengkritik istidlalnya Syafi'i, mengkritik istidlalnya Ahmad bin Hanbal. Man anta wa man huwa ya rijal? Siapa Anda? Siapa dia? Bukan berarti mereka enggak salah ya, ikhwan. Tapi kuatkan ilmu alat. Kalau pantas untuk dialog, dialoglah. Kalau enggak pantas, yo sing sopan titik dengan para ulama-ulama kita. Contoh kecil semacam ini. Bagi pemula yang benar-benar pemula, kan begitu tuh cara berpikirnya. Ustadz, sholatan kan mufrad.
Salatun, salatani, salawat. Berarti kan la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salatan satu salat. Loh, berarti satu salat, bukan semua salat Ustaz. Piye to sampeyan niku? Sing piye iku sapa? Yang siapa itu siapa? Yang bagaimana itu siapa? Itu contoh kecil ya, Wan. Contoh kecil, istimbatat. Jadi saya katakan tadi ya, Wan. Salatan itu isim nakirah. An-nakirah fi siyaq an-nafi yufid al-umum, yufidul umum. Yufid menunjukkan makna umum. Mirip-mirip ya, kawan. Anda pernah dikritisi sebagian orang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya terjemahkan dengan terjemahan yang kondang. Semua, segala, seluruh puja dan puji milik Allah semata. Ada santri kritis tapi kebablasan. Ustadz, mana ada kata-kata semua? Mana ada kata-kata seluruh? Mana ada kata-kata segala? Lafadznya itu alhamdulillah, pujian milik Allah. Kok jenengan mengatakan segala? Ini, anak langsung ketawa. Enggak ketawa sih, enggak enak nerawain gitu. Akhi, pernah belajar bahasa Arab? Khatam Ustaz. Mantep ngono khatam. Yang khatam apa akhi? Mukhtarat. Gede-gede, subhanallah. Orang kata mukhtarat ngeritisi ulama tafsir. Lah kan lucu ya, Hon. Ini mukhtarat itu tembus ya, Hon. Padahal mukhtarat itu kan playgroup-nya ilmu nahwu. TK lah, nek gak alane playgroup TK. Durung SD. SD-nya itu mulakhas. Itu SD. Nah, di SD-nya antum kata mulakhas itu berarti kata SD. Butuh kitab-kitab lanjutannya untuk mampu menguasai bahasa Arab dan mampu istimbat. Antum kok nakut-nakuti terus? Enggak nakut-nakuti, memang begitu seharusnya. Memang begitu, yani seharusnya. Kitab mulakhas itu ya, kawan, itu batu loncatan untuk memahami kitab-kitab aslinya. Untuk memahami kitab yani aslinya. Tapi kok ke situ ya, kawan? Balik-balik ke sini. Alhamdulillah. Dari mana kata-kata segala? Dari mana kata-kata seluruh? Dari mana kata-kata semua? Hah? Dari al. Al ada 3 dan al di situ al istighraq. Al di situ al istighraq. Boleh menunjukkan mana? Semua. Baik. Salatan itu umum, semua salat. Salat fardu, salat sunnah, gitu ya, salat fardu, salat sunnah. Salat lengkap maupun salat enggak lengkap. Apa itu salat enggak lengkap ya, Hon? Salat lengkap itu ya ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya gitu. Salat enggak lengkap? Salat yang tanpa sujud, tanpa ruku, apa ya, Hon? Salat jenazah. Jadi salat jenazah. Maupun umum. Baik, jadi salat itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja, lupa maksudnya, atau karena tidak tahu. Pokoknya orang sholat nggak bersuci maka tidak diterima sholatnya, nggak sah sholat tersebut, nggak sah sholat tersebut. Sholatan bi ghairi tuhur, tanpa tuhur. Ta ha wa ra dengan mendhamma, toknya di dhamma itu fi'il. Kalau toknya di fathah itu maddah, alat gitu ya. Jadi tuhur itu perbuatan bersuci. Perbuatan bersuci itu kan wudu, mandi, tayammum. Ini itu tuhur, perbuatan bersuci. Itu wudu bagi hadas kecil, mandi bagi hadas besar, tayammum bagi yang uzur dari keduanya. Itu tuhur bi fathi atau bi fathi ta. Kalau toknya dengan mendhammah ta. Kalau toknya di fathah jadinya alat bersuci. Jadinya alat bersuci. Alat bersuci itu kalau dalam fikih kita, pembahasan kita apa ya, Hon? Air dan debu, alat bersuci, atau dalam istilah fikih Syafi'iyah namanya wasailut taharah. Wasail at-taharah, atau dalam fikih yang lain istilahnya adalah maddatut taharah, alat yang dipakai untuk bersuci. Dan wasailut taharah itu ada 4. Wasailut taharah itu ada
4. Al-ma'u wat-turabu wad-dibaghu wal hajarul istinja. Al-ma' air, at-turab debu tanah, ini ya. 3. Ad-dibagh. Apa artinya dibag? Dibag, ditibak disama. Ini ya. Terakhir al-hajar, hajarul istinja, hajar istinja. Tip. Itu tahur, mirip-mirip dengan wudu, wudu. Wudu itu perbuatan. Wudu air yang dipakai bersuci. Jadi bedakan ya, kawan. Jangan sampai salah. Ini jangan sampai salah baca karena kadang-kadang salah baca itu fatal. Ini salah baca itu fatal ya, kawan. Za, kaf, ro. Itu kalau salah baca fatal loh ya, kawan. Bisa kata teruskan ya. Yang baca yang bener kan zikr. Bab fadlu zikr. Nah, salah baca kan kacau-kacau itu. Bab fadlu zikr. Lah salah baca kan ngewacuk. Bab fadlu titik-titik. Bahaya banget itu. Salah baca. Jadi salah baca hewan. Dalam fikih puasa misalkan. Dalam fikih puasa ya. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahihain, la khulufu. Khanya di dhammah. La khulufu famis saim. Apa artinya khuluf? Ar-raihal karihah minas saim. Jadi apa ya? Bau mulut yang enggak enak dari orang yang berpuasa. Itu khuluf. Khuluf. Khanya di dhammah. Kalau dibaca khuluf, khanya di fathah. Jadi apa? Khuluf itu mengikuti wazan fa'ul. Fa'ul itu sighah mubalaghah dari khalafa. Apa artinya khalafa? Orang yang menyelisih janji. Jadi khuluf itu tukang khianat menyelisih janji. Lah gak karuan nanti ya, kawan. La khulufu, sungguh pengkhianatnya orang yang puasa. Piye ngono lho. Jadi la khuluf. La khuluf. Makanya dalam dunia ilmiah itu ada majelis namanya majlisul dhabt. Dalam dunia ilmiah, dalam dunia kajian ilmiah ada majelis ya ikhwan namanya majlisul dhabt. Majlisul dhabt itu enggak kayak majelis kita. Kalau majelis kita itu namanya majelis syarah, majelis untuk nerangkan. Majlisul dhabt yang baca kitab ini diwaca ta. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min hulul akhrajahu Muslim. Al-haditsan. Begitu tok diwaca. Ini begitu tok dibaca. Sehingga nanti santrinya itu mengharokati dengan tepat. Jangan sampai salah baca. Jangan sampai nanti tatkala ngajarkan kitab itu kepada murid-muridnya salah baca. Lah, majelis-majelis itu namanya majlisul dhabt. Majelis pengharokatan kitab. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Al-Khatibul Baghdadi. Pernah selesai baca Sahih Bukhari 3 majelis. 3 kali duduk katam. Loh kok iso? Ya itu namanya majelis al-dhabt. Majelis yani al-dhabt. Kita bisa menyelesaikan kitab ini dalam satu majelis. Tapi majelis al-dhabt. Tapi kalau majelis syarah ya enggak ya, majelis syarah ya enggak, tergantung syarahnya. Tape. Bi ghairi tuhur, tanpa bersuci, dan suci jangan katakan tadi suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Wala sadaqatan, ini wala sadaqatan, dan Allah tidak menerima sedekah. Satu istidlal ya kawan, tidak menerima semua jenis sedekah. Tidak menerima semua jenis sedekah. Dari mana lafaz semua jenis sedekah? An-nakirah fi siyaq an-nafi. Allah tidak menerima semua jenis sedekah, baik sedekah wajib semacam zakat maupun sedekah sunnah, baik sedekah untuk dirinya sendiri maupun sedekah untuk orang lain, baik sedekah untuk dirinya sendiri maupun sedekah untuk orang lain. Itu sedekah min hulul. Al-hululu arti aslinya adalah akhdhul ghanimati qabla al-qismah, mengambil harta ghanimah sebelum dibagi, dan bisa diluaskan pada makna akhdhul mali khiyanatan,
mengambil harta dengan cara khianat. Semacam sabda Rasulullah SAW, hadayal ummal ghulul. Hadayal ummal ghulul. Dan bisa diluaskan lagi dengan makna al-malul haram, harta haram. Semacam hadis ini. Hadis ini ghulul, di sini maknanya adalah al-mal al-haram. Dan Allah tidak menerima sedekah, Allah tidak menerima zakat kalau itu dikeluarkan dari harta yang haram. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, Allah Subhanahu wa taala itu maha bagus dan tidak menerima kecuali yang bagus, kecuali yang indah. Wallahu a'lam bi as-shawab. Nah, sampai jam berapa kita? Jam 11 ya? Ya wis, masuk satu tok. Al-hadits tsani. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi. Beliau sebelum masuk Islam namanya siapa? Abdus Syams, hambanya matahari. Setelah masuk Islam, beliau diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman. Itu yang paling kondang. Sebagian riwayat mengatakan namanya Abdullah, tapi yang masyhur namanya Abdurrahman. Yang masyhur namanya Abdurrahman. Beliau sampai punya lakop, punya kunyah Abu Hurairah karena beliau itu senang ngerawat kucing kecil. Ini senang ngerawat, beliau itu punya kucing itu yang di dekat rumahnya. Setiap hari gitu dirawat gitu ya. Akhirnya beliau dikenal oleh para sahabat dengan Abu Hurairah, bapak kucing. Ini bapak kucing. Abu Hurairah itu ya kawan. Abu Hurairah itu satu pelajaran untuk kita. Abu Hurairah itu bukan jajaran pembesar sahabat karena beliau bukan termasuk as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu sahabat yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Jadi yang saat sulhul Hudaybiyah sudah muslim, maka merekalah as-sabiqun al-awwalun. Orang yang kalau Hudaybiyah belum masuk Islam, maka tidak masuk jajaran as-sabiqun al-awwalun. Dalam pendapat terkuat di antara mazhab para ulama-ulama hadis. Taib. Abu Hurairah masuk Islam pasca Hudaybiyah, terlambat 2 bulan. Kapan Hudaybiyah ya Hon? Terjadi? Kapan Hudaybiyah terjadi? Dzulqa'dah tahun? Kapan perjanjian Hudaybiyah terjadi? Dzulqa'dah tahun 6. Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Kapan Abu Hurairah masuk Islam? Kapan Abu Hurairah masuk Islam? Muharram tahun 7. Bulan masuk Islam itu tahun Muharram, bulan Muharram tahun ke-7 di sekitar peristiwa perang Khaybar. Apakah beliau masuk Islam dulu baru perang ataukah sudah selesai perang baru masuk Islam? Seputar itulah, dan dua-duanya Muharram. Terlambat 2 bulan. Beliau sadar beliau itu tidak masuk dalam jajaran pemukanya sahabat. Tapi beliau ingin mempunyai nilai yang berharga, mempunyai arti yang berharga. Pinter perang? Enggak. Sugih? Enggak. Kaya? Enggak. Tapi Allah menganugerahkan kepadanya kecerdasan. Kecerdasan itulah yang beliau maksimalkan. Beliau lejitkan. Akhirnya beliau mulazamah kepada Rasulullah SAW pagi, siang, sore, malam. Dan Rasulullah SAW melihat kesungguhannya Abu Hurairah doakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau nasihatkan kepada Abu Hurairah karena melihat semangatnya dalam belajar. Kamu itu kalau ibadah sunnah nggak usah yang tinggi-tinggi, yang ringan-ringan aja. Puasa ya sebulan 3 kali, sholat duha ya cukup 2 rakaat, sholat malam jangan tidur sampai witir. Kenapa? Ya karena sibuk dengan belajar. Kesungguhan beliau dengan belajar ya akhwan menghasilkan buah yang sangat ranum. Beliaulah satu-satunya sahabat yang riwayat hadisnya di atas 5.000 dan menjadi perawi hadis nomor 1. Karena tidak semua sahabat itu ya akhwan hadisnya banyak. Sahabat yang hadisnya dianggap banyak itu kalau riwayatnya di atas 1.000. Kalau di bawah 1.000 sedengan, pertengahan. Kalau cuma ada 1, 2, 10, 15 itu dianggap sedikit.
Nah, yang riwayatnya di atas 1000 hanya ada 7. Yang riwayatnya di atas 1000 hanya ada 7. Siapa mereka? Yang ini berkata Nazim, sab'um minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtari khairi mudhari. Ada 7 sahabat yang mereka menukil di atas 1000 dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Siapa mereka? Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas, kada Ibnu Umar. Ana ulangi. Abu Hurairah, yani Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas, kada Ibnu Umar. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Sa'ad siapa ini? Sa'ad siapa? Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri, yang masyhur dengan nama Abu Sa'id al-Khudri. Sa'ad adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri, yang masyhur dengan nama Abu Sa'id al-Khudri. Yang ketiga, Jabir. Jabir siapa? Jabir bin Abdullah. Keempat, Anas. Anas siapa? Anas bin Malik. Kelima, Siddiqah. Siapa Siddiqah? Aisyah. Aisyah, yani binti Abi Bakar. Siddiqatun bintu Siddiq. Yang kelima, yang keenam, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, kaza ibnu Umar. Yang ketujuh, Abdullah ibnu Umar. Ini urut-urutan tanpa urut paling tinggi, paling bawah. Bukan ya, karena itu hanya untuk mengurutkan manzumah. Jadi untuk mengurutkan nazam. Yang paling tinggi adalah Abu Hurairah. Yang paling tinggi itu adalah Abu Hurairah. Sampai orang-orang itu mempermasalahkan banyaknya riwayat Abu Hurairah. Jadi orang itu mengatakan, jadi Hurairah, sampean ku bener apa ora? Sampean itu bener apa tidak? Kamu itu loh masih Islam belakangan. Mosok riwayatmu ngalahkan Abu Bakar, ngalahkan Umar, ngalahkan Utsman, ngalahkan Ali, ngalahkan Abdurrahman bin Auf, ngalahkan. Kok iso? Itu kalau bahasa kita diprotesi oleh orang-orang. Abu Hurairah ya membela diri, bukan membela diri sih, menyampaikan fakta. Cerita ini ada dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman. Di awal-awal Kitabul Iman Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, gini loh. Abu Hurairah mengatakan, qala an-nas laqad aktsara Abu Hurairah. Orang-orang itu pada mengatakan Abu Hurairah itu kakek ngomong. Terlalu banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana enggak? Lawang semua sahabat-sahabat muhajirin itu loh sibuk dagang. Maksudnya mereka kan kerjanya dagang. Lah teman-teman Ansor sibuk ning sawah. Aku itu orang miskin, gak punya rumah, gak punya dagangan, gak punya sawah. Saya itu pagi, siang, sore, malam selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini begitu. Itu Abu Hurairah. Makanya ya ikhwan, antum selagi masih kayak Abu Hurairah, lejitkan kemampuan diri. Antum itu kan kayak Abu Hurairah. Sebelum subuh, ba'da subuh, pagi hari, ba'da zuhur, sore, maghrib, isya, jam 9 malam, pegangannya hanya kitab. Beda dengan anak yang harus ngajar, harus nyekal pacul, harus ini, harus itu, harus nyetir, harus ini, harus itu. Antum saat ini masih level Abu Hurairah, masih fokus. Maka kalau di saat ini nggak bisa maksimalkan diri, jangan harap nanti kalau sudah jadi orang. Sekarang kan antum belum jadi orang. Boh jadi opo ngono. Kalau nanti sudah jadi orang, sudah punya istri, sudah punya anak, ini harus nyekel apa, harus megang apa, harus kerja ini, harus kerja itu. Jangan harap nanti bisa fokus. Sekarang aja belum bisa fokus. Lejitkan kemampuan diri ya ikhwan. Tiru Abu Hurairah. Masih Islam belakangan, tapi menjadi orang nomor 1 di kalangan para sahabat dalam masalah riwayat hadis. Anna Nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi." Idza stayqadha, apabila salah satu di antara kalian itu bangun, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis, maka jangan celupkan, jangan masukkan, yadahu fil ina, jangan masukkan dalam bejana. Bejana itu apa? Wadah air, itu ina. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai dicuci 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh,
karena dia nggak tahu di mana tangannya itu semalaman berada. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya yang pertama, idza staiqala ahadukum. Tapi ya lafaz ahadukum bukan berarti hanya satu orang loh ya. Yani bukan berarti hanya satu orang, tapi masing-masing orang, per orang. Gitu. Ana pernah mendapati satu istimbat yang aneh bin ajaib. Ya gara-gara lafaz ahadukum ini. Yani gara-gara lafaz ahadukum. Istimbat, nggak tahu siapa yang nulis. Ketemu di Mbah Google kok. Ini. Nemunya di Mbah Google. Aneh. Hadis Hudzaifah. Tatkala menyebutkan sabda Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah mau ngimami, itu kan beliau menghadap kepada jamaahnya, lalu mengatakan, sawu sufufakum watarasu. Udah. Rapatkan, luruskan barisan. Apa lanjutannya hadis itu ya ikhwan? Qala, siapa perawi hadis itu? Hudzaifah ya? Hudzaifah Anas. Pokoknya sahabat lupa anak. Perawi dari hadis itu mengatakan, Faro'aitu ahadana yalziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibahu bi mankibi sahibihi. Ini kata perawi hadis itu, setelah saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, rapatkan, luruskan. Kata perawi hadis itu, saya ingat anak Hudzaifah kalau nggak salah ya Wan. Berarti kalau salah ya enggak. Saya itu melihat, ro'aitu ahadana. Lafaz ahada ini yang aneh ingat. Ro'aitu ahadana. Saya melihat ahadana. Dia terjemahkannya salah satu dari kami. Menempelkan apa? Kakinya dengan kaki, mata kakinya dengan mata kaki saudaranya, pundaknya dengan pundak. Nanti tidak akan bahas masalah bagaimana cara menempelkan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, karena itu pembahasan tersendiri. Kalau sudah sampai kitabus shalah mestinya ada. Tapi yang lucu itu, dia itu mengatakan, yang nempelkan kaki itu bukan perintahnya Rasulullah, tapi prakteknya satu saja sahabat. Lah satu iku sopo? Ini mas ngerti bahasa Arab apa ora? Ini. Lafaz ahadana dia terjemahkan dengan satu orang. Enggak semua sahabat, enggak ada. Satu orang toh. Satu orang itu siapa? Loh, piye to sampeanku? Ahadana itu ya, Juan. Artinya apa? Idza staiqadha ahadukum. Apa artinya kalau ada satu orang toh yang bangun? Wong ngono. Enggak. Apabila masing-masing dari kalian itu bangun satu, masuk bareng, masuk bangun itu enggak satu-satu, itu satu-satu. Maka terjemahannya ke negeri kita berubah menjadi salah seorang dari kalian, itu berarti bukan satu orang ya, tapi semua, tapi satu-satu, masing-masing lah. Jadi masing-masing. Idza staiqadha ahadukum, apabila bangun salah satu dari kalian, min naumihi, dari tidurnya. Tidur seorang muslim itu ada dua. Yang normal, ketambahan itu berarti nambah dewe. Tidur seorang muslim itu hanya ada dua. Satu baitutah, yang kedua qailulah. Waduh, jam 11. Satu baitutah, yang kedua qailulah. Apa itu baitutah? Baitutah itu tidur malam. Yang kedua qailulah. Apa itu qailulah? Tidur siang. Tidur siang. Baik siang bermakna sebelum zuhur atau siang bermakna setelah zuhur. Karena lafaz qailulah itu bisa kapan ya, Juan? Mulai siang itu kapan? Siang itu mulainya kalau matahari sudah ada di tengah. Itu belum zuhur. Matahari sudah ada di tengah langit, itu kisaran 10 menit lagi zuhur. Lah, Rasulullah SAW biasanya qailulahnya itu di waktu itu. Sudah panas-panasnya suasana, beliau rebahan, istirahat, azan zuhur, bangun untuk sholat. Kalau kita kan rebahannya ba'da zuhur, tapi gak 10 menit.
sak jam. Tapi gak 10 tapi 1 jam. Ala kulli ikhwan. Apapun namanya itu namanya qailulah. Jadi ada baitutah, ada qailulah. Para ulama kita berselisih tentang makna naum di sini. Apakah naum di sini itu mencakup dua-duanya? Ataukah naum di sini adalah maknanya bangun tidur malam? Jumhur ahlul ilmi mengatakan, sebagian besar para ulama mengatakan ini semua tidur. Alasannya? Alasannya min naumihi, dari tidurnya. Itu lafzul umum, lafaz umum. Siapa yang bisa menunjukkan di mana titik keumumannya? Tapi anak nggak bawa hadiah loh, nggak bawa duit. Nih, bawa mushaf, tapi masuk dikasihkan. Ini mushaf anak kok. Siapa yang bisa menunjukkan? Dalam madhab jumhur, naum di sini mencakup baitutah, mencakup qailulah. Alasannya naumihi itu lafzul umum. Lafzul umum. Ikhwan yang di Ali, mana titik lafzul umum dalam lafaz naumihi? Jazakallahu khair. Yani mumtaz ya ikhwan, mumtaz. Yani mufradun mudhaf. Al-mufradul mudhaf itu termasuk lafaz umum. Berarti min naumihi, dari semua tidurnya. Dari semua tidurnya. Dan saya katakan tidur itu ada dua, ada baitutah, ada qailulah. Kalau ketambahan ya enggak apa-apa, berarti masuk juga dalam ini. Tidur duha. Ya kayak antum tidur duha. Ono kadang-kadang tidur subuh. Tidur subuh itu makruh. Tidur waktu subuh itu makruh. Taib. Ngomong apa? Ya. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan naum di sini itu naum baitutah tok. Naum tidur malam tok. Apa alasannya? Alasannya meskipun naumihi itu lafaz umum, tapi ada qarinah yang mengkhususkan. Ada qarinah yang mengkhususkan. Apa yang mengkhususkan? Lafaz bawahnya. Fa innahu la yadri aina batat. Kata Imam Ahmad, lo toh berarti naum di atas itu bukan semua tidur. Rasulullah ngomongnya aina batat, berarti cuma baitutah. Berarti cuma baitutah. Itu sisi istidlal. Sisi istidlal. Dan ikhwan, hadis itu orang itu semakin mapan bahasa Arab, semakin mapan ilmu usul fikih dan ilmu alat yang lain, kemudian dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mananya taufik dari Allah datang, maka semakin banyak istimbat yang mampu diambil dari satu hadis. Antum bisa bayangkan. Tahu hadis Jabir? Tahu hadis Jabir? Tahu nono. Ben aku seneng. Hadis Jabir itu, kalau disebut hadis Jabir itu siapa ya, Juan? Kalau anak katakan tahu hadis Jibril, berarti hadis tatkala Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Gitu tahu? Kalau kita mengatakan ya Juan, hadis itu kan ada mana-mana ya. Kalau disebut hadis Jabir, itu hadis apa? Hadis haji. Karena perawi haji wada yang paling tinggi, yang paling lengkap adalah Jabir ibn Abdullah. Makanya Al-Imam Al-Albani menulis sebuah kitab Hajjatun Nabi kama rawaha Jabir. Yani hajinya Nabi kayak diriwayatkan oleh Jabir. Kenapa disebut Jabir? Karena itu riwayat yang tertinggi, riwayat yang paling lengkap. Hadis Jabir itu oleh Al-Imam Ibnul Mungdir, seingat ana. Sebentar, lupa dari ingatan siapa orangnya. Kalau nggak salah Ibnul Mungdir, beliau mampu mengambil 1000 hukum dari satu hadis. Lah, kok iso? Lah nggak tahu. Aku juga gede-gede. Lo kok bisa gitu loh? 1000 hukum dari satu hadis. Dari satu hadis. Taib. Hadis ya ikhwan, Abu Umair. Kenal hadis Abu Umair? Ya Abu Umair, madza fa'ala Nughair? Hadis itu ceritanya kan guyon. Rasulullah itu kalau ke masjid biasanya lewat rumahnya
Anas. Anas itu punya anak kecil, punya adik kecil namanya Abdullah. Lah, dia itu punya hobi dulinan burung. Mainan burung. Kalau Rasulullah lewat, si anak kecil itu mainan burung gitu, diikat gitu, burungnya itu diikat gak bisa terbang. Selalu digodain sama Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah lewat, Abdullah ini sedih, merenung gitu. Sama Rasulullah SAW dijaraki bahasa Indonesia apa ya? Digoda gitu loh. Beliau mengatakan, ya Abu Umair, madza fa'ala Nuhair? Wahai Abu Umair, burung kecilmu kemana? Apa yang sedang dia lakukan? Kok kamu sedih gitu? Itu maksudnya. Sudah itu toh hadisnya. Imam Syafi'i mampu mengambil 100 hukum. Mampu mengambil 100 hukum. Tatkala beliau berada di rumahnya Imam Ahmad, bertamu ke Imam Ahmad rahimahullahu taala. Singkat cerita kan udah lewat jam 11. Beliau ini mengatakan, semalam saya enggak tidur karena saya mikirkan satu hadis. Dan sampai subuh saya bisa menemukan 100 hukum darinya. Hadis Abu Umair. Anak capek mencoba cari 100 itu mana, enggak nembus 30. Mana yang 100 ini mana gitu ya. Ini makanya ini wajarnya aku goblok. Ternyata yang dikatakan Imam Syafi'i sampai 100 anak enggak mampu nembus 30. Ini apa ya? 100 itu apa gitu. Ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-shalah. Itu ada salah satu ulama mampu mengeluarkan dari satu ayat itu 850 hukum. Nah, antum kan 8,5. Bukan 850. 8,5. Dari mana itu muncul ya ikhwan? Dari yang saya katakan tadi. Kemampuan istimbat, kemampuan istidlal, kemampuan ngolah kata, ngolah dalil. Oh, naumihi lafzul umum. Oh, di sini ada qarinah. Oh, berarti gini. Oh, berarti gitu. Oh, berarti ini. Oh, berarti gitu. Terus ini semacam itu. Maka ya ikhwan, salah satu di antara ilmu, kalau antum ingin menguasai ilmu syar'i, maka satu ilmu wajib dikuasai sampai matang. Ilmu usul fiqh. Ilmu itu ilmu dasar untuk menguasai semua ilmu yang lain. Ilmu-ilmu syar'i maksudnya, ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Ya karena tadi Anda katakan, yakni istinbat hadis yang pertama, istinbat hadis yang kedua, istinbat hadis yang ketiga dan lanjutnya. Wallahu a'lam, insyaallah. Sudah ya, Wan? Anak capek, sudah lewat juga waktunya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada hadis yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Enggak ada tanya jawab tuh? Enggak ada lah, insyaallah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.